Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sayyidi wal wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul muhtaramin, para jamaah sholat zuhur Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Marilah di siang hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan Allah kesempatan untuk menikmati indahnya siang hari ini. Meskipun ada juga yang sedih, ada juga yang mungkin galau, nggih. Nah, semoga kesedihan jenengan dengan wasilah keikhlasan kita beribadah sholat zuhur diberikan Allah kemudahan, umurnya dipanjangkan Allah, rizkinya diluaskan Allah, jodohnya didekatkan oleh Allah. Di siang hari ini kita akan membahas tentang ruqyah dan cara mengenali gangguan jin. Ada yang tahu jin ini, Bapak Ibu? Halo? Belum tahu? Oh, tahu nggih. Pun kenalan Mbak berarti, Pak. Oh, jin nggih. Celono jin nggih. Masya Allah. Ada yang tahu istilah ruqyah enggak? Tahu nggih? Nah, ruqyah itu sebenarnya adalah metode untuk menyembuhkan. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, la ba'sa birruqyah malam takun fihi syirkun. Tidak masalah jika kita ini meruqyah. Asalkan dalam meruqyah ya itu tidak ada kesyirikan. Jadi kalau panjenengan itu menemukan cara-cara untuk meruqyah tapi ada kesyirikan, maka itu berarti bukan ruqyah yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat. Syifa itu obat. Yang kedua warahmah dan rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wala yaziduz zalimina, dan tidak akan bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, panjenengan kalau tahu bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada sifat atau obat untuk menyembuhkan. Karena itu di siang hari ini akan kami bagikan artikel tentang apa itu indikasi gangguan jin, ruqyah seperti apa, dan nanti bacaannya seperti apa. Karena itu kita harus tahu bahwa cara untuk menggunakan Al-Quran sebagai obat itu bagaimana. Yang kedua, cara menggunakan Al-Quran sebagai rahmat itu bagaimana? Maka kita harus tahu caranya agar apa? Tepat sasaran. Seperti panjenengan kalau mancing itu ya, mancing tombro. Tapi umpane iku umpan lumut yo gak masuk gitu. Tombro iku kudu apa? Pelet gitu. Mancing lele, umpane gawe coklat yo gak iso, ya minimal gawe yang seperti usus gitu-gitu. Maka apa indikasi gangguan jin itu? Yang pertama, nah tadi ini yang pertama, sering mengantuk. Banyak nggak yang sering ngantuk? Oh, ngantuk dek titik ngantuk. Kerja gorongnya itu 1 menit terus ngantuk. Ya. Ini hati-hati, kalau terlalu sering
berarti ada indikasi apa? Gangguan jin. Sering males, lapo-lapo males, mager, males gerak. Kongkon bojone rono gak gelem, kongkon rene gak mlaku. Maka seandainya ada yang seperti ini, hati-hati, bisa jadi itu adalah indikasi gangguan jin. Bukan hanya kepada orang dewasa loh, anak-anak juga bisa kena. Yang ketiga itu mengigau saat tidur, sering tapi, bukan sesekali loh ya, sering. 1 hari sekali minimal. Jadi setiap tidur itu kalau malam pasti ngigau. Dan mengigaunya itu karena mimpi. Mimpi yang sering adalah mimpi ketemu dengan perempuan, mantan pacar dulu, waduh, pacar yang terindah, gitu. Itu hati-hati itu, sering itu. Sampai wah mimpi gak karu-karuan itu. Yang kedua, mimpi ketemu hewan buas. Mbo buaya, mbo harimau, mbo singo, mbo ular. Dan itu sering. Kalau sekali gak apa-apa. Tapi kalau sering itu baru indikasi gangguan jin. Yang ketiga, itu mimpi bertemu orang-orang yang telah meninggal. Tapi orang yang berkelakuan buruk. Bukan berkelakuan baik ya, tapi berkelakuan buruk. Nah, karena orang yang berkelakuan baik seperti para ulama, guru-guru kita yang kita tahu keikhlasannya gitu, orang tua kita yang kita tahu keikhlasannya dan kebaikannya itu tidak jadi masalah. Memang di dalam alam arwah itu bisa bertemu saat kita ini ucul, waktu kita tidur itu kan ucul itu arwahnya. Set ucul lah itu bisa bertemu nanti di alam arwah. Tapi kalau bertemunya dengan orang yang terdahulu, dan itu kemudian orangnya buruk akhlaknya, seperti ketemu ambil Abu Jahal, ambil Fir'aun, ini waduh bahaya ini. Ini indikasi apa? Jin. Yang kedua indikasinya, kalau sering ngantuk dan sebagainya. Yang kedua, sulit jodoh atau enggan untuk menikah. Masih ada nggak kira-kira jenengan punya teman yang sampai saat ini belum nikah? Ada nggih? Kok banter ku sing buriku, ya Allah. Sulit jodoh. Ada yang sulit jodoh, Bu? Waduh, wis ketemu ya. Wis digolekno tanggal wis pas. Wis diitungno barang. Wah, waktu mau dilamar lah kok boten purun. Gak ping pisan tok, tapi apa? Sering lebih dari 3 kali. Ini hati-hati, bisa jadi karena apa? Gangguan jin. Normalnya orang itu pasti apa? Mau untuk menikah. Gimana mboten? Pak, jenengan purun nikah nang mboten, Pak? Purun nggih. Oh, purun Bapak iki. Masih pindho telu ya gawelem ae. Pokoke nikah purun. Nggih. Tapi kalau seandainya ada manusia kok nggak mau nikah, wah ini hati-hati nih. Bisa jadi karena apa? Ada gangguan jin. Oke. Yang ketiga, ini masuk pada fisik. Sering pusing, gak apa-apa pusing. Ya, kudu pusing mergo akeh utang loh ya, bukan. Pusing itu wis moro-moro ndas sing ngawelu. Nah, saya punya teman orang daerah sini, Medokan Ayu itu. Itu kalau jam maghrib itu sering apa pusing kepalanya, di sini pusing, sampai menjalar ke paha. Jadi apa itu punggung terus sampai ke paha itu. Dan itu setiap maghrib. Nah, akhirnya apa? Saya minta untuk ayo bacakan nanti apa ayat-ayat ruqyah, dipakai wasilah air diminum setiap hari. Kapan itu? Pagi dan petang. Menjelang maghrib dan menjelang pagi setelah subuh, itu aja. Nanti diminum, ternyata alhamdulillah hilang. Ya, itu karena apa? Ya itu gangguan jin. Yang kedua, sakit perut. Tapi bukan diare loh ya. Sakit perut yang tidak ada indikasi itu diare. Terus kemudian mungkin usus buntu, nggak ada indikasi.
wis di rongsen gak apa-apa, USG ya gak ono. Tapi lawar terus, ini ada pasti indikasi gangguan jin. Karena jin sekarang itu udah canggih. Bukan hanya kepada apa? Kepada bentuk itu yang psikologis, enggak. Sekarang itu jin bisa kepada fisik. Maka kita harus lebih canggih lagi untuk menangani jin itu. Yang ketiga itu nyeri di telapak kaki. Jadi di telapakan itu nyeri gitu. Bukan karena asam urat loh ya. Tapi nyerinya itu apa? Terus menerus. Tidak ada berhentinya. Atau bahkan di jam-jam tertentu dan hilang juga di jam-jam tertentu. Nah ini hati-hati. Sering juga terjadi gangguan jin situ. Yang keempat, ini masuk psikologis. Mudah marah dan tersinggung. Ono wong ngamukan wae iki hati-hati. Iso ae bolone jin. Karena apa? Salah satu bentuk ya kemurahan Allah dan salah satu bentuk janjinya iblis itu apa? Iblis itu ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, janganlah engkau matikan aku sampai nanti itu semua makhlukmu dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzirin. Dan ini iblis itu senang untuk apa memuji Allah tuh. Kan engkau itu kan maha yang bisa mengatur segalanya. Bisa apa itu? Garai lambat gitu. Sama nanu nolah. Sama telat nolah kematian saya. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari yang nanti ditentukan. Ya. Kalau sudah hisab macam-macam nanti baru. Maka apa janjinya iblis? Qala fa bi'izzatika. Iblis berkata, fa bi'izzatika, maka dengan kebijaksanaanmu, dengan kekuatanmu ya Allah, la uhwiyannahum ajmain. Aku akan menggoda mereka, anak-anak Adam, ajmain, semuanya. Jadi termasuk saya, jenengan semua digoda sama iblis. Apa katanya iblis? Illa, kecuali, ada pengecualian. Ibadah kami humul mukhlasin, hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Jadi bisa menangkal jin asalkan kita ikhlas dalam beribadah. Oke. Itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, orang yang mudah marah dan tersinggung ini biasanya ditunggangi oleh jin, biasanya. Itu bukan cuma sekali loh ya. Kalau seandainya ada haknya kemudian diambil orang, dia marah, wajar. Dia kemudian disakiti orang, marah, wajar. Tapi gak ono apa-apa, gak ono angin, gak ono udan, kok ngamuan. Ini berarti ditunggangi jin. Salah satu yang paling mudah, sama ngerti wong gendeng. Wong gendeng iku gak ono apa-apa, ngamuk. Gila betul. Nah itu biasanya titik awalnya itu satu, ya karena sakit pikirnya wakeh. Kemudian apa? Dimasuki jin. Ada bisikan-bisikan yang menyuruh dia itu untuk marah. Gitu. Jadi nggak ada pemicu marah. Itu hati-hati, itu gangguan jin. Yang kelima, kalau seandainya masih bayi, ini bayi menangis terus-menerus sambil menatap langit-langit, gelap plafon. Nangisnya tapi gelap plafon. Kalau anak bayi nangis, kemudian kita kudang, dia diam, itu ya nggak masalah, nggak ada gangguan. Tapi kalau dia mendelik tongnya sambil nangis, nah itu ada indikasi gangguan jin. Jin yang menyerang anak-anak bayi itu namanya Ummu Sibyan. Bek jari wong Jawa, wewe gombel. Tapi namanya Ummu Sibyan. Nah itu segera untuk ditangani. Oke, yang keenam ini yang paling bahaya ini. Hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Ini salah satu indikasi gangguan jin. Ya jenenge rumah tangga nggih. Tambah tahun ya tambah tua gitu. Tapi koyok kelopo, tambah tua tambah akeh santene. Harusnya setiap tahun bertambah usia itu semakin matang kebijaksanaannya. Tetapi lah kok malah di sini nggak harmonis, itu berarti ada masalah.
Seringnya jin itu masuk dan memang suka kalau ada orang yang sudah nikah kemudian bercerai itu suka. Itu suka. Maka hati-hati. Itu gangguan jin bisa masuk dalam hubungan rumah tangga. Makanya kalau panjenengan mau berhubungan badan ojo lali donga bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton. Itu ada doanya supaya tidak masuk dia. Yang ketujuh, nyeri pada tubuh tanpa hasil medis yang tadi saya ceritakan teman saya di Meduan itu. Nyeri terus-menerus pada tubuh tapi enggak ada hasil medis. Nah, ini sering terjadi. Wes gak usah bingung, nanti itu ada caranya. Yang kedelapan, sesak dada saat mendengar Al-Qur'an dibacakan. Wonten apa mboten niki? Diwacana Quran moro sesek ngono. Waduh, ya kayak gini kira-kira ya. Ya. Yang kesembilan, mual saat membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau ada rasa mual itu sama wajar ya. Wajarnya apa? Berarti ada indikasi masuk jin, diteruskan aja sampai hilang mualnya. Terus kemudian yang ke-10, berat di tengkuk atau pundak. Ini yang tadi saya ceritakan. Kalau di tengkuk ini sama pundak itu sering terjadi, maka jenengan kalau lihat film horor itu lah ono wong sing biasanya ditumpaki mbek setan itu. Nah, itu hampir sama dengan begitu. Jin itu suka di tengkuk. Kenapa? Karena di sini itu tempatnya saraf. Jadi batang otak besar itu lewat di tengkuk ini. Dan itu ketika orang sudah kemasukan jin dikendalikan di situ. Nah, pikirannya macam-macam. Kemarin ada kejadian. Ada orang yang dibisiki suruh loncat dari gedung 7 lantai. Anak mahasiswi, wahyu Pak, sian Pak. Oh, Masya Allah, guru rabi Pak. Dia skripsi katanya pusing. Pusing karena skripsi. Nah, saya ini skripsi loh, akhirnya dibantu ChatGPT gitu. ChatGPT apa winter, skripsi sedino mari. Nah, ini dia pusing, berarti bukan hanya itu. Apa yang terjadi? Ada bisikan-bisikan loncat, Pak. Kebetulan loncat, lah kok kena kepalanya dulu, sudah. Wassalam, Pak, pindah ke alam lain. Nah, itu kenapa? Karena pengaruh dari gangguan jin. Yang terakhir, sering pusing tanpa sebab. Yang tadi hampir sama dengan yang tadi, sering pusing tanpa sebab. Diulangi lagi di sini. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ibadah harus kuat, Pak. Minimal 1 hari itu jangan baca Al-Quran. Bosa ayat, bosa surat, bosa juz, boten apa? Baca Al-Quran. Kenapa? Quran itu bisa menjadi penyembuh. Pertama, penyembuhan secara fisik. Yang kedua, penyembuhan secara psikologis. Yang ketiga, Quran itu bisa menjadi rahmat. Jadi benteng. Nah, jangan catat nih, ada surat yang ditakuti sama jin, yaitu surat As-Saffat. Nah, dengan catat, surat As-Saffat di sini nggak ada, tidak ada di kertas ini. Surat As-Saffat itu bisa menjadikan jin itu takut ya. Maka kalau ada indikasi tadi, ya mulai dari sering ngantuk, males dan seterusnya, ngigau gitu, mimpi sing gak enak-enak, sing meden-medeni, sampai pusing kepala tanpa sebab, caranya bagaimana? 1, ibadah yang kuat. Yang kedua, ruqyah mandiri. Kalau berat, caranya begini. Nah, jenengan punya air, nah ditaruh di depannya, bacakan ayat ruqyah ini. Ayo kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik. Bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik. Bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون
المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Jadi nanti caranya kalau jenengan ada rasa gangguan tadi, ambil air putih, dibacakan terus ditiupkan ke airnya diminum. Minta sebelum minum minta sama Allah, ya Allah, kalau ada jin dalam tubuhku keluarkanlah. Kalau ada penyakit dalam tubuhku sembuhkanlah. Kalau ada orang yang mengganggu hidupku maka kembalikanlah. Ya, pakai bahasa Jawa oleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Kayak seperti itu. Nanti untuk yang Al-Ikhlas sampai An-Nas bacanya 3 kali. Karena ini waktunya sempit, sudah mau setengah 12 lebih seperempat. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan? Oh monggo, ada yang bertanya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita merasa insya Allah sehat jasmani maupun rohani, tidak ada gangguan. Tetapi apakah boleh membaca ini misalkan diamalkan dalam setiap hari dalam kehidupan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya itu kalau ayat-ayat ruqyah ini bisa sebagai obat, bisa sebagai suplemen. Jadi kalau sebagai suplemen, bacanya itu cukup 2 kali aja, yaitu setelah subuh sama menjelang maghrib. Kalau sebagai obat, bacakan pada saat terasa. Kusono rosone, dodol sewesek, tanpa sebab loh ya. Tanpa sebab, usik coba obat macam-macam, ayo diterapi terus, bacakan itu terus kemudian tiupkan ke dada kalau nggak ada air. Kalau ada air diminum airnya. Kecuali kalau jenengan tuh sakit jantung ya, sakit jantung nggak boleh banyak minum air. Nanti bisa justru panjenengan bisa gagal nafas. Jadi kalau sakit jantung jangan banyak minum air.
maka wasilahnya bagaimana? Ditiupkan ke dadanya, seperti itu. Kalau ada anak mungkin dia rewel, bacakan tadi itu, atau yang penting-penting aja seperti Al-Fatihah, terus Al-Baqarah 1-5 ayat kursi gitu, lillahi mafi itu sampai kemudian ayat jin tadi ya. Surat jin tadi 1-10 bacakan, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiupkan ke dadanya anak. Gitu. Minta sama Allah, ya Allah berikan ketenangan anak ini. Nah, itu insya Allah bisa terjadi. Dan saya di rumah sakit sering melakukan hal seperti itu. Nah, kira-kira boleh Bu, sangat boleh untuk dirutinkan, karena ibarat kata kalau obat itu kan ada suplemen, ada obat yang menyembuhkan. Jadi jadi suplemen seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Pertanyaan Pak Ustaz, ada tambahan. Oh, monggo. Mungkin adakah ini tips untuk menghindari gangguan jin ya Pak Ustaz? Mungkin misalkan mau masuk ke rumah baca bismillah atau yang lain-lain. Oh, oke. Jadi tips yang paling umum adalah menjaga ketaatan kepada Allah. Makanya ada satu kisah kan, dulu waktu zaman Rasulullah SAW, itu ada jin yang pimpinan jin itu nggak berani masuk ke musola atau masjid, itu masuk mereka. Nggak berani gara-gara ada satu orang yang tidur. Padahal di depan itu ada seorang yang sedang sholat tahajud. Ketika ditanya oleh Umar, "Lapo kon nggak gelem mlebu?" Dan nggak berani masuk. Oh, ya opo? Itu ada orang berilmu yang dia itu tidur di depannya pintu. Saya nggak berani masuk. Jadi sebenarnya tatkala kita itu satu ya punya ilmu, terus diamalkan, itu jin itu takut. Makanya apa tadi? Janjinya iblis. La'uhwiyannahum ajma'in. Aku akan menggoda mereka semua. Illa kecuali ibadakal mukhlasin. Hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Orang yang berilmu dan beramal itu pasti ikhlas. Ya. Tapi kalau orang beribadah tok tanpa ilmu ya gak bagus. Makanya jin tetap masuk. Tapi kalau ada orang yang dia itu punya ilmu, ya ahli ibadah, ya ahli beramal, gitu. Amal artinya melakukan apa yang dia ketahui, itu termasuk mukhlasin. Maka yang jenengan tadi ketanyakan atau jenengan nyatakan bahwa ketika kita masuk ke rumah membaca Assalamualaikum itu cukup. Makanya kan jenengan sering ya, kalau ada orang yang tahu tentang ruqyah, ketika masuk ke rumah apapun, ke tempat apapun, jangan lupa baca salam. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tahu ya? Ayo sekali lagi. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ke tempat apapun baca itu. Kenapa? Karena tatkala kita membaca salam itu, maka ada dua kemungkinan. Jin itu kan ada dua. Ada yang kafir, ada yang muslim. Nah, ketika yang dengar itu orang jin yang kafir, dia akan lari. Tapi kalau jin yang muslim, dia akan melindungi. Pasti itu. Dia akan berteman sama kita. Seperti itu. Oke, itu bagus sekali. Termasuk diantaranya, panjenengan mau berangkat kerja itu ya doa. Doa itu termasuk tameng. Untuk kita ini biar dilindungi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apapun di dalam agama kita itu kan pasti ada doanya toh. Nah, itu salah satu tameng untuk kita ini terhindar dari gangguan jin. Ya, mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, sehingga potensi jin masuk itu enggak ada. Tapi kalau kita tahu ilmunya tapi enggak pernah mengamalkan ya iso masuk gitu. Jadi caranya tahu ilmunya, amalkan itu. Itu insya Allah jin enggak akan masuk. Meskipun jenengan enggak baca ruqyah, kalau itu jenengan lakukan terus, insya Allah tidak akan pernah dimasuki oleh jin. Ada lagi? Oke, saya lupa tanda yang sering ya. Orang yang terkena gangguan jin atau dia itu mungkin ada jin dalam dirinya, itu biasanya suka takut di tempat sepi atau tempat-tempat angker. Itu salah satu cirinya. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Di dalam dirinya ada frekuensi, di luarnya ada frekuensi. Maka tatkala masuk, ya jadi satu. Nah, frekuensi kemanusiaannya hilang langsung. Gitu. Monggo, Mas.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait kalau dulu waktu kita, mungkin saya masih SMP atau kan ada disiarkan di TV tuh kayak praktek nangkap jin apa kayak itu seperti apa ya Ustadz? Apakah memang beneran atau hanya itu tipu daya orang-orang itu sih Ustadz? Oke. Pemburu hantu namanya dulu ya. Sudah tobat gitu orangnya. Salah satunya itu Gus Nur itu loh. Itu kan salah satu pemburu hantu dulu. Itu cuma trik-trik perfilman. Tidak ada sama sekali. Jadi ketika jin masuk no botol, masuk no apa itu tidak ada sama sekali. Kenapa? Itu cuma trik aja agar orang menarik itu. Ya, kemarin kan juga ada YouTube yang dari mana? Ada ujang-ujangnya itu. Nah, itu kan juga sama. Jadi istilahnya enggak ada. Yang normal, seorang peruqyah syariah yang normal itu tidak melakukan hal itu. Jadi wasilahnya itu di dalam beragama kita itu amat mudah. Amat mudah. Tidak ada yang sulit. Jadi contoh, kita minta perlindungan kepada Allah, cukup sholat, kemudian doa, selesai. Ya, tidak perlu dengan syarat-syarat kudu mbeleh pitik warna ireng bles ya sak darahe, sak kulite, sak lidahe enggak ada. Kudu apa itu jenenge beleh wedhus kendit macam-macam enggak ada. Jadi semua itu dibikin oleh Allah adalah mudah. Apa? Allah itu janji di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku ini amat dekat dengan mereka. Uji budak watadai, aku akan memberikan jawaban bagi siapa yang mau minta kepadaku. Jadi minta langsung kepada Allah dengan cara tadi, dengan ayat-ayat yang kita susun tadi. Nah itu cara untuk meminta. Dan memang diajarkan. Rasulullah SAW tatkala beliau itu terkena sihir orang Yahudi, itu cuma diajarkan dua, yaitu membaca surah Al-Fatihah, yang kedua Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Cuma itu tok, selesai hilang. Tapi ingat, harus yakin kepada Allah. Kalau enggak yakin ya bodoh wae. Gitu. Oke. Jadi untuk tayangan TV itu banyak entertainmentnya. Tidak ada yang spesifik seperti itu. Mudah kok menghilangkan jin itu. Ada lagi? Sampun? Tambahan sana. Monggo silakan. Terkait dengan ru'yah syar'i ya. Kadang ada yang sudah terkena dengan gangguan jin itu atau tersihir itu bereaksi setelah dilakukan pembacaan ayat-ayat ru'yah. Itu bereaksinya biasanya dengan muntah atau ada yang lain-lain? Yang ringan itu muntah. Yang ringan. Biasanya kalau kita meruqyah itu dengan sediaan, maksudnya ada pendampingnya. Pendampingnya satu, habatus sauda. Yang kedua, bidara. Bidara yang minyak itu. Karena jin itu takut sama daun bidara atau minyaknya. Makanya jenengan kalau bisa setiap hari ya buka soan daun bidara itu loh. Itu salah satu cara. Tapi yang paling mudah kalau mau meruqyah orang yang sudah jelas-jelas terkena ya kesurupan seumpama, itu cukup kita semprotkan daun bidara, ditaruh di hidungnya, ditiupkan gitu, biar dia menghirup, bacakan ayat Al-Quran, Fatihah, ayat kursi, seperti yang tadi itu, ditutup dengan doa. Itu insya Allah selesai. Dan kalaupun yang mual-mual tadi, teruskan aja. Supaya apa? Supaya jinnya itu keluar. Nah jin itu masuknya melalui pembuluh darah. Biasanya itu di bagian sebelah kiri. Entah di ujung sini, di ujung-ujung jari sebelah kiri, atau jari kaki sebelah kiri. Pokoknya sebelah kiri. Ditekan, bacakan ayat Al-Quran. Itu selesai insya Allah. Seperti itu. Kalau kesurupan, oke. Tapi kalau mual-mual teruskan aja sampai habis. Kalau habis biasanya nggak muntah kok. Itu cuma ewek-ewek tok. Jadi nggak ada muntahannya. Nah yang keluar itu ya aura jinnya itu keluar. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Sampun? Oke.
Karena sudah hampir 12:30 nggih, maaf mengganggu istirahat jenengan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalaupun nanti yang belum mendapatkan ini bisa ke Pak Agung ya Pak Agung. Sudah ada filenya, nanti bisa di copy, di-printkan sendiri nggih. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami. Ya Allah kabulkanlah seluruh hajat kami. Ya Allah mudahkanlah impian kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dekatkanlah kami kepadamu. Ya Allah berikan kami kecintaan untuk senantiasa beribadah kepadamu. Ya Allah lindungilah orang-orang yang kami sayangi, orang tua kami, pasangan kami, anak kami, saudara kami, dan seluruh orang-orang yang punya jasa terhadap hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami, urusan dunia dan akhirat. Ya Allah permudahkanlah urusan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang pernah jasa terhadap hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.